dari Yai ini, berdasarkan Islam tuh apa sih hal yang paling susah? Apakah hal ini paling susah dan bagaimana? Apa pahala yang kita dapat dan apa efek kepada orang yang kita maafkan, kita sabarkan dan kita sedekahkan? Apa itu Yai? Saya penasaran. Begini nak ya. Eh, eh, Mengapa? Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita punya edisi spesial ya. Di sini pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan yang sangat spesial untuk bisa bertemu sendiri dengan Bapak Yai Toya Bening. Yai Toya Bening adalah pembina YPM sendiri dan juga dengan Umi Sitwatun Nazila ya, baik dengan istrinya Yai. Baik, nah untuk kesempatan kali ini mungkin agak beda ya kalau sebelum-sebelumnya kalau melihat video saya kebanyakan saya ngomongnya yang banyak sekali, saya menjelaskan perjalanan mualaf dan lain-lain, tapi again bagi kita mualaf-mualaf, saya kan masih baru nih dalam pengetahuan saya mengenai Islam juga masih mendasar-dasari dan saya juga masih harus banyak sekali belajar mengenai pendalaman Islam secara lebih dalamnya lagi. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan lebih banyak bertanya kepada Yai sebagai salah satu pembina agar saya bisa mendapatkan pencerahan, jawaban-jawaban mengenai hal-hal yang mungkin janggal dalam Islam ataupun hal-hal yang mungkin saya masih butuh penjelasan nih. Oh, dari sudut pandang Yai seperti apa kira-kira yang sebaiknya untuk dilakukan ya? Boleh ya? Boleh, nak. Boleh ya, baik Yai. Oke, untuk yang pertama saya ingin menanyakan nih. Ini kan karena saya sendiri masih perempuan, saya juga masih dalam pencarian pasangan hidup ya, Yai ya. Menurut Yai, kalau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan ta'aruf, ta'aruf yang benar itu sepertinya seperti apa Yai? Iya, iya, iya. Ta'aruf ini nak ya. Kalau kalau ta'aruf ini intinya bukan seperti membeli kucing dalam karung gitu. Saya pengalaman saya, anak saya ta'aruf itu adalah anak saya membuat proposal dan calonnya itu membuat proposal. Jadi nama itu gini, nama itu nama siapa, nama panggilan apa, penyakitnya apa, pendidikan apa, hutangnya berapa, tanggung jawabnya apa, itu dijelaskan. Oh, jadi seperti CV ya? Iya, Seperti CV lengkapnya, iya. biodata dirinya ya? Okay. Jadi semacam biodata itu sampai sekitar 7 lembar, sampai penyakitnya itu dijelaskan. 7 lembar ya? Iya. Jadi penyakitnya dijelaskan, kemudian apa namanya, kelemahannya apa, kekurangan apa, kelebihan, itu ditulis semuanya. Bahkan minus mata berapa itu dijelaskan. Itu nanti ditukar. Kemudian tujuannya apa menikah gitu. Bahkan hafalan Al-Quran itu satu juz, 2 juz, tidak hafal sama sekali. Saya pemalas, tapi walaupun saya pemalas, tapi saya pedulian gitu. Itu macam-macam ditulis semua gitu. Setelah data itu masing-masing diterima dan cocok, kalau tidak cocok nanti dirahasiakan. Kemudian di bawah data itu ada tertulis, demi Allah bahwa data ini tidak disebarkan kepada orang yang tidak berkepentingan. Jika sampai keluar kepada orang yang berkepentingan, maka Anda berhadapan dengan Allah begitu. Jadi satu misal data itu jatuh ke saya nak ya. Betul. Ada orang yang menyukai siapa namanya Jaslin. Jaslin itu dikirim proposal ini loh saya. Sampean tunjukkan kepada saya, tidak masalah. Karena saya ayahnya sampean, orang tuanya sampean yang berkepentingan. Iya, ini menurut Yai apa begitu. Tetapi orang-orang yang tidak berkepentingan untuk dilibatkan di dalam ta'aruf itu maka tidak bisa. Itu proses pertama. Baik, siap. Ya, proses kedua baru ta'aruf.
Tapi mohon maaf kayak untuk misalnya coba tanya dulu. Kalau dalam proses pertama itu, misalnya saya habis setelah membaca CV 7 halaman begitu ya. Saya belum pernah sih dapat CV 7 halaman. Sejauh ini yang saya dapat, makanya saya kaget ya 7. Banyak banget ya. Iya. Iya, iya. Iya, tapi yang saya pernah dapat, saya ada dapat 2, ada dapat 1 halaman. Tapi yang kurang lebih mereka menjelaskan ya, betul. Mereka menjelaskan secara dirinya, tapi mungkin tidak sampai yang identitas yang secara sangat amat lengkap ya. Tapi jika misalnya saya tidak setuju nih, saya tidak mau dari tahapan-tahapan pertama, itu bagaimana ya? Eh, ya begini, satu misal kadang-kadang dia itu alasan kita tidak menyukai orang itu karena banyak faktor ya. Karena mungkin dia terlalu apa namanya? Terlalu perfect ya? Iya, terlalu. Mohon maaf, mungkin kali ini saya tidak berjodoh dengan Anda. Oke. Gitu. Katakan saja tidak masalah. Jadi tidak masalah untuk menolak pada saat kita Tidak masalah. diberikan CV itu ya. Tapi Iya. yang keduanya baru dalam tahapan ta'aruf. Iya. Oke, nah kalau ta'arufnya sendiri itu apakah seperti, misalnya kalau saya dulu kan saya di Kristen itu kan seperti pacaran, ataukah ini seperti lebih kayak pertemuan keluarga, seperti pertunangan? Lebih mirip kayak mana Kiai? Kalau ta'arufnya anak saya begini, setelah proses penukaran data itu sudah selesai, maka kita harus mempertemukan ta'aruf, mempertemukan anak saya dengan calonnya. Dipertemukan di suatu tempat, biasanya di masjid atau di kafe, di mana saja, itu dipertemukan berdua. Tapi dengan di bawah pengawasan kita, satu misal dia di pojok begitu, untuk mengcross-check data-data, benarkah yang Anda yang bernama satu misal Rahmat Zainuddin, sampean punya orang tua yang begini, oh iya benarlah data ini sampean ini, nah, gitu. Kalau memang sudah benar berdata, maaf Mas ya, alhamdulillah saya cocok. Kemudian gimana data-data saya? Oh iya alhamdulillah cocok. Baru hitbah lamaran nanti begitu. Setelah itu maka telepon boleh diberikan, nomornya Jaslin boleh diberikan kepada siapa namanya, kepada yang pihak calon imamnya, untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu. Satu misal kita nyewa gedung di sini, di sana, itu begitu. Oke ya, berarti proses ta'aruf ini sebenarnya sampai jika setuju, maka kita akan lamaran. Iya. Tapi dalam berapa waktu? Perlu waktu berapa lama? Lebih cepat lebih bagus. Oke. Soalnya begini nak ya. Soalnya begini, pacaran itu baik. Baik, enggak masalah. Karena untuk mengenal masing-masing. Tapi kebaikan itu menjebak menjadi beberapa keburukan sehingga kebaikan itu tenggelam. Oke. Nah, kalau kebaikan itu tenggelam, kemudian larut, terbungkus oleh keburukan dan kebaikan itu tidak tampak, maka tidak bisa. Gitu. Manusia itu manusia itu bagaimanapun kuatnya manusia, dia sulit untuk mengalahkan nafsu. Iya, betul. Dan kelemahan laki-laki dan wanita itu adalah laki-laki sendiri, wanita. Kodratnya ya. Iya, kodratnya. Kodrat kita sebagai manusia. Nggak mungkin lah saat dia berdua, saat tidak melakukan sentuhan. Iya, betul. Nah, pertama begini nak ya, saya pacaran gitu, saya kepingin nyentuh tangannya gitu. Saya memang berjanji, saya hanya ingin sentuh saja gitu. Tetap saya ingin mencium keningmu gitu. Tetapi saya berjanji demi Tuhan, setelah itu saya tidak akan menyentuh lagi kamu. Tapi keinginan itu, sumpah itu akan runtuh dengan nafsu. Nah, besoknya saya ingin memeluk. Iya. Besoknya laki ingin, akhirnya check in. Iya. Nah gitu loh. Nah oleh karena itulah Islam mengharamkan kebaikan dalam pacaran itu. Sekalipun itu banyak orang menganggap pacaran itu baik. Iya. Gitu nak. Oke. Semacam ini, khomer itu kan ada baiknya nak. Tetapi kebaikan khomer itu, manfaatnya khomer itu lebih banyak dari mudaratnya. Sehingga manfaat itu terkubur oleh keburukan khomer itu yang merusak otak. Iya. Begitu nak. Oke, baik ya. Jadi fakta yang lumayan menarik yang mengenai ta'aruf ini ya, soalnya saya kalau sebelumnya saya lebih berpikir seperti ta'aruf,
mungkin konsepnya sama seperti perjodohan ya, tapi ternyata tidak. Tapi pihak ketiga itu sebenarnya hanya mengecek, memvalidasi saja, Iya. membantu kita membuat keputusan, tapi keputusan terakhir masih tetap di tangan sang calon, misalnya sang calon yang sang perempuannya ataupun sang laki-lakinya, begitu ya Pak, yang untuk mengenai ta'aruf ya. Oke, ini menarik nih, interesting. Soalnya banyak dapat tawaran, tawarannya kadang saya sampai bingung gitu loh. Ta'aruf yang benar tuh kayak gimana? Saya kan masih nanya-nanya ta'aruf yang ini tuh apakah akan secepatnya menikah atau gimana, sama yang kayak Yai bilang ya, kita jangan sampai beli kucing dalam karung ya, lebih tepatnya ya. Oke, tapi kalau untuk mengenal, kan karena waktu pengenalannya cukup singkat ya, bagaimana kita bisa mengecek misalnya pasangan ta'arufnya kita nih Yai, itu tuh kepribadiannya bisa sesuai dengan saya. Gitu. Nanti gini, tulisan itu bisa bohong, Mbak. Itu, jadi Bisa bagaimana bohong, caranya iya. kita bisa mengecek? Misalnya kan, kalau misalnya ada yang mau ta'aruf dengan saya kan saya suka debat. Jadi saya tuh cukup analytical dan saya tuh cukup, maksudnya permasalahan tuh cukup, saya tuh pingin menyelesaikan dan solusi. Dan saya kan jujur tidak terlalu pakai perasaannya orangnya ya. Saya sometimes sedih-sedih, senang-senang. Tapi kalau it's time to end, menurut saya cukup mendingan saya memudahkan penderitaan kamu dibanding kita berlama-lama. Mendingan saya gunting saja, sakitnya sebentar, kan? Nah, saya jenisnya seperti begitu. Jadi kan kalau berdasarkan dari saya mencoba ya lebih dulu-dulunya itu, saya dalam hubungan asmara itu agak susah karena rata-rata dicap kejam. Nah, gimana caranya misalnya laki-laki itu bisa mengerti, dan apakah kita bisa tahu dia bisa tahan dengan kepribadian kita? Kan tergantung ketahanannya dia ya, ketahanan dalam konsepnya, apakah dia tuh bisa mengaccept kita seperti ini. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetes itu kalau melalui ta'aruf, Yai? Gini nak ya, di dalam data-data itu kan begini, data-data itu kan bukan data-data telanjang. Satu misal seorang yang bernama Zainuddin, ta'aruf kan sampean. Zainuddin itu menyertakan begini, teman saya bernama si A ini kenal dengan Anda. Saya rumah ini, guru saya ini. Gitu. Dan sampean bisa ngecek kepribadian saya, menanyakan pada orang-orang Anda di sekitar. Soalnya begini, fitrahnya manusia itu jodohnya tidak jauh berbeda dengan lingkungan. Kalau jodohnya sampean nanti mungkin kenalan saya. Nanti saat dia mengirimkan, Zainuddin itu mengirimkan proposal ke jenengan, nak Jaslin, kan dia memberikan nama saya. Sampean nak Jaslin, ya saya mau tanya, gimana sih pelanggainya si siapa namanya Zainuddin, apa sih? Enggak, cuman saya suka saja, atau kadang-kadang saya tidak suka juga, saya kepingin nilai gimana pandangan umum si Zainuddin itu menurut Yai, kan begitu. Ya, betul. Nah, dari informasi pihak ketiga ini sampean akan membangun sebuah kepercayaan karakter yang sampean akan dapatkan. Nah, itu nak ya. Jadi sampean tahu gitu. Tapi kalau pacaran nak, 1000 tahun pun kita berpacaran, maka pacaran pasangan kita itu masih misteri dengan kita. Iya, betul. Percaya nggak? Betul. Gitu. Jadi sebenarnya pacaran itu sebuah kamuflase kebaikan yang terbungkus tenggelam oleh keburukan yang banyak, yang besar. Baik. Jadi jangan coba-coba pacaran. Pacaran tetap akan merugikan wanita. Oke, benar sih, memang betul itu. Itu secara gitu. Faktualnya memang benar. Perempuan kan lebih lemah ya, lebih mudah untuk ya sudahlah biarkan, kan lebih kasihin karena kodratnya ya. Oke, itu ya untuk yang ta'aruf ya, iya. Nah, habis ini saya ingin naik lagi tentang begini. Kalau di Islam itu kan kodratnya laki-laki sebagai imam, sebagai pemimpin dalam keluarga ya. Betul. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri imam yang benar-benar baik menurut dari pandangan Yai berdasarkan ilmu keislaman? Bagaimana ciri imam yang benar-benar baik? Imam yang baik itu nak ya, imam yang baik itu memang tidak ada sempurna ya. Suami kita, imam kita, nanti suaminya Jaslin itu adalah manusia, bukan malaikat. Betul. Dimana jadi kita tidak bisa mendemand dia sempurna. Iya, sempurna. Itu kenapa hanya dalam kodrat baik berdasarkan keislaman ya. Karena kan kalau kita punya agama juga kita harus mempelajari nih, mencari pasangan atau apapun juga harus sesuai dengan pengajaran Islam ini. Namun apa namanya, walaupun dia tidak sempurna, tetapi kita harus mencari kategori orang yang baik. Lah,
orang yang baik yang jadi pimpinan itu, kita ketahui ya, yang jadi pimpinan itu di dalam Al-Quran dan kitab itu adalah, yang jadi pimpinan itu adalah Saul. Saul itu dalam bahasa Al-Qurannya Tolut. Tolut itu dari siapa namanya? Dari suku Binyamin. Nah, Tolut itu, Saul itu dari komunitas suku yang biasa. Saul itu orang biasa. Tetapi Tuhan Allah telah memilih dia untuk menjadi raja pertama di Bani Israel karena kebaikan dan sederhana dia. Akhirnya disahkan, dibaiat kalau sekarang, ditasbih, disumpah oleh Nabi Samuel. Terangkatlah dia. Jadi pertama untuk mencari pemimpin itu adalah orang soleh, ya Dek ya. Tanya, gimana menurut saya ini? Nah, biar jawab. Boleh, coba. Boleh. Saya dulu nggak ngerti apa-apa, nah. Ngaji aja nggak bisa. Ya. Setelah saya kenal sama ayah ini, itu saya sedikit-sedikit ngerti agama. Jadi dia tuh ngomong sambil menasihati gitu sama saya. Dulu memang saya kenal dulu memang. Kalau anak saya memang Pak Ato. Kalau saya dulu nggak ngerti apa-apa, jadi kenal dulu. Setelah saya menikah, saya itu dipelajari ngaji, pelajari aturan-aturan Islam itu begitu. Yaitu alhamdulillah sampai sekarang saya banyak mengerti aturan Islam. Baik, siap. Ya, terus tadi apa saya ngobrol? Nah, Saul ya. Saul itu setelah Saul itu kan Allah memilih Daud, raja kedua. Daud itu kan dari keturunannya Yahuda, sedangkan Saul dari Binyamin. Kan begitu, Nak ya. Tapi Allah memilih dia sebagai pimpinan negara. Termasuk nanti pimpinan sama negara rumah tangga dalam betul. Berdasarkan prestasi dan kesolehan Daud. Daud itu orang soleh, orang sederhana, gembala, tapi dia berprestasi, gitu. Nah, Allah pilih dia karena berprestasi mengalahkan Goliat, yang disebut di dalam Al-Quran bernama Jalut, kan gitu. Kenapa sampai tidak contoh-contoh ajaran agama samawi yang satu sama lain bersinergi? Itulah khalifah, itulah pimpinan. Daud kan bijaksana. Dia itu dikatakan jika mertuanya sakit, Saul kan sakit, sama Nabi Daud dikidungkan dengan zikir kepada Allah. Kan gitu, sampean kalau masalah ini tahu. Kemudian setelah itu Salomo dijadikan pimpinan, dijadikan raja. Kenapa? Karena kecerdasannya kan. Nah, jadi laki-laki yang cerdas, gitu. Laki-laki soleh yang cerdas itu adalah calon pertama yang harus dipilihkan. Nah, karena gini, demikian juga Nak ya. Ngobrol dengan laki-laki yang cerdas. Gitu. Masuk ya, ngeling kan, kita bisa langsung ngerti gitu, kita nggak perlu banyak menjelaskan. Tapi dia sudah mengerti maksud arah pembicaraannya kita. Ngobrol dengan laki-laki yang cerdas, ngobrol itu lebih asik, lebih nikmat. Betul. Daripada ngobrol dengan laki-laki yang kekar, yang gagah, tapi kosong. Tapi kosong. Saya masih baik ya, tapi kosong otaknya. Nah, gitu Nak. Asiknya sana. Sampean tahu pribadinya Daud. Daud itu menghibur mertuanya. Mertuanya itu tidak setuju. Hampir-hampir Daud itu, setelah Daud diketahui bahwa Daud itu anak-anak apa namanya, anak gembala, sederhana, miskin. Ngapain anak saya harus menikah dengan Daud? Betul. Tapi Allah memilih Daud harus menjadi raja di kerajaan Israel, di raja yang kedua. Tidak berkutik, kesolehannya, kebaikannya, nolong. Akhirnya Daud, ya tidak lepas dari kesalahan Daud secara manusiawi.
Tapi di Al-Quran cukup sempurna Daud diceritakan. Iya, Kalau betul. di Bible kan agak Agak menyeluruh ya, ada Batsheba ya. berzina Oke, dengan ya, benar, ya. Batsheba. Kemudian pimpinan yang kedua, calon yang kedua, Salomo. Salomo itu anaknya Daud, tapi beliau bukan anak pertama. Nah, sedangkan yang akan jadi raja, yang akan mewarisi tahta Daud itu siapa? Adonai. Gitu. Makanya Adonai itu tahu bahwa Salomo akan dijadikan raja. Dia mengadakan pertemuan dengan punggawa-punggawa kerajaan itu untuk bahwa Nabi setelah Daud ini maka dia yang akan pimpinan. Tapi Allah telah memilih. Keberanian Daud tetap mengumumkan bahwa Salomo lah laki-laki yang cerdas, anak yang saleh yang bakal menjadi pimpinan negeri ini. Iya. Nah, kenapa sampean tidak niru itu? Itu Al-Quran loh, nah. Itu Bible. Iya, betul juga ya. Nah, benar. Ya, coba lanjut. Nah, ini nanti kalau dipanjangkan, wah panjang nanti. Oke, cerita ini. Itu lumayan, berarti untuk mencari salah satu ciri-ciri kita bisa berpatokan kepada ya raja-raja successful sebelumnya dan kira-kira kriteria yang soleh. Yang soleh, cerdas. Dan cerdas, berprestasi itu guys ini. Oke sih, good. Nah, sekarang saya mau coba nih, saya masuk ke bagian yang lebih ke bagian dakwah. Kalau tadi kita lebih ke pasangan ya, mungkin hubungan hidup ya, karena kan Bapak lebih punya, Yai lebih ada banyak pengalaman, sudah merasakan lah suka dukanya kehidupan. Sekarang, kalau saya kan sejauh ini saya berencana ke depannya untuk jangka panjang untuk ke dakwah. Saya mau belajar bagian dakwah karena saya mau ikut meregenerasi lah, kan regenerasi untuk kita orang pendakwah muda kan masih sedikit ya, apalagi di kalangan Chinese. Nah, saya masih agak bingung nih, Yai, tentang kata ada dai, ada daiyah, ada ustadz, ustazah, terus yang seperti Habib dan lain-lain. Nah, bisa nggak Yai coba jelaskan ke saya sedikit apa perbedaan-perbedaannya? Mungkin dari dai dengan daiyah dulu, kemudian ada ustadz dan ustazah. Apa perbedaannya? Kalau dai itu penyeru laki-laki, kalau daiyah itu penyeru pendakwah wanita, penyeru wanita, daiyah. Jadi gimana beda besarnya dari dengan ustazah gitu? Sama saja, ustazah itu adalah ustazah itu sebenarnya bukan bahasa Arab, cuman sudah jadi bahasa Arab, itu bahasa apa namanya Persia yang diarabkan. Ustazah itu menunjukkan wanita, ustadz laki-laki, pengajar, guru. Gitu. Beda apa namanya wanita dan laki-laki gitu saja. Seperti antah dengan anti. Iya, gitu. tapi kalau misalnya daya dengan ustazah, apakah ada perbedaan signifikannya? Ada perbedaan. Kalau daiyah itu kan penyeru. Kalau dakwah, semua dakwah. Yang jadi persoalan itu begini ya. Kalau sampean keterjun dakwah, itu perlu digarisbawahi, dakwah itu bukan profesi. Bukan. Itu adalah kita seperti apa mengabdikan hidup kita. Kewajiban kita. Betul. Tetapi apapun profesimu, maka kamu harus berdakwah dengan profesimu itu. Betul. Satu misal ya, saya petinju. Bertinjulah dengan baik, tapi saat apa namanya lawan itu KO, kita nolong dia. Tunjukkan akhlak kita bahwa kita itu adalah berdakwah di sana. Ya. Satu misal sekarang ini lagi musim kompetisi apa nama sepak bola. Nah, saat masuk kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Kita bersyukur, itu menjadi dakwah. Gitu loh. Nilai-nilai dakwah. Satu misal kita jadi pegawai negeri, melayani umat dengan baik. Karena kita khadimul umat, tidak korupsi. Gitu loh. Itu juga dakwah. Jadi hakim yang baik itu juga dakwah. Dakwah itu bukan profesi, tetapi apapun profesimu, maka di sana kalian harus berdakwah dengan profesimu itu. Jadi siapa namanya Jaslin? Jaslin ini kan seorang yang cerdas gitu. Nah, seorang cerdas Chinese gitu. Chinese sekarang mohon maaf saya tidak membedakan ras. Tapi sekarang nilai jual dakwah orang Chinese itu lebih besar daripada pribumi. Nah, kenapa kecerdasan Jaslin itu tidak digunakan untuk dakwah? Iya, betul. Jadi itulah bagus gitu. Jadi kecerdasan kalau digunakan untuk berdakwah maka akan berlipat. Iya. Oke. Lagi ada? Siap. Ada lagi nih. Mungkin Yai masih ada waktu sampai? Boleh, ada waktu. Masih ya. Oke, siap.
Saya masih mau nanya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, oh daya dan ustazah itu kurang lebih sama. Cuma satu yang penyeru, satunya lagi lebih kayak mungkin untuk khusus di masjid ya, untuk membina ustazah ya. Saya tangkapnya begitu. Nah, apa sih Yai kalau untuk kesusahan atau tantangan terbesar seorang pendakwah? Sebenarnya tantangan terbesar untuk dakwah itu bagi laki-laki itu wanita. Oke. Kemudian amplop. Iya. Tidak lepas dari kedua. Selebihnya itu nafsu. Tetapi kalau nafsu itu kan macam-macam. Merasa kepingin dihormati, merasa superior. Iya. Kalau ditegur orang enggak anu gitu. Nah itu tantangan gitu. Makanya banyak orang keseret dalam hal dua ini. Kalau enggak amplop wanita. Kedua-duanya ini memang walaupun tampak dakwah laki-laki itu akan ada ini, akan banyak hal-hal yang terseret kedua hal ini gitu. Karena tadi itu kenafsuannya itu iya, gitu. Jadi tantangan yang terberat itu dirinya sendiri sebenarnya. Bukan orang lain gitu. Bukan godaan dari luar ya, tapi godaan dari diri. Bagaimana kita membangun image ke dalam, selalu ingat kepada Allah, selalu nanti terbuka, bicarakan apa gitu. Iya, betul. Dan perlu diingat, perlu diingat, tertarik kepada lawan jenis itu hal-hal yang biasa, hal lumrah. Tetapi kalau tertarik itu menghilangkan rasa akal, nah itu yang berbahaya. Betul, baik. Yang berbahaya itu akibatnya dia mati rasa. Iya. Mati rasa. Buta jadinya ya. Iya, tampak menilai kebaikan, apakah dia soleh atau tidak, apakah dia cerdas atau tidak, apakah dia berprestasi. Berprestasi itu apa, nak? Macam-macam. Macam-macam. Berprestasi itu begini. Setiap seseorang itu harus berprestasi. Karena Allah menyuruh kita itu untuk fastabiqul khairat. Berkompetisilah kamu di dalam khairat, di dalam kebaikan. Di dalam hadis, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, bagaimana kita bisa dikatakan berprestasi kalau kita tidak pernah memberikan manfaat kepada orang? Betul. Jadi nanti satu misal, ada seorang laki-laki yang dia itu bakti sama orang tuanya. Itu sebuah prestasi sendiri. Jadi prestasi itu sendiri bukan suatu pemenangan di dalam medan perjuangan peperangan, tidak. Prestasi itu banyak sekali. Hal-hal yang menurut sampean itu sebut dia itu adalah laki-laki soleh dan laki-laki berakhlak tadi, orang yang cerdas, kemudian dia punya prestasi, gitu. Bukan vakum, bukan diam. Maka itulah calon sampean. Ingat ya yang tadi yang katakan, laki-laki yang cerdas, yang soleh, lebih asik diajak ngobrol daripada bercinta dengan laki-laki yang kekar, yang tampan, tapi otaknya on. Iya, betul. Jangan pilih itu. Bahaya nanti. Oke, siap gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau menanyakan lagi nih. Ini kan ada konsep, kalau di saya sebelumnya ya, dulu saya masih bingung sedikit dengan konsep ada orang yang mengaku di Islam itu ada menikah siri. Nah, ini kan ada menikah siri dan ada menikah yang kalau misalnya saya sebelumnya pahami menikah ya memang kita harus formal ya, tidak bisa ada siri non siri. Nah ini nih sebenarnya konsep yang benarnya ya. Sebenarnya menurut Islam menikah yang sah itu yang apa? Apakah dengan siri itu sudah bisa dikatakan sah atau memang kita harus dibuktikan secara kenegaraan? Karena sekarang kan kita negara yang sudah modern dan sepertinya masyarakat kita tuh sudah cukup maju ya. Jika dengan masyarakat cukup maju, dalam pendapatnya saya, saat saya mendengarkan konsep, oh ada yang menikah siri. Dalam konsep saya tuh saya seperti, why you do that? Kenapa kamu melakukan itu gitu loh? Apakah ada sesuatu yang ingin disembunyikan? Atau apakah ada sesuatu yang janggal mengenai pernikahannya? Karena kan kalau menikah siri dalam konsep saya, ya iya, nanti boleh ya koreksi, jadi supaya
Yai tahu nih, oh dari konsep Jess nih ada yang salah nih. Jadi kalau dalam konsep saya sepertinya menikah siri itu ada ketidakinginan untuk menggabungkan sebuah rumah tangga. Karena sepertinya kalian ingin bersatu, tapi kalian tidak mau benar-benar bersatu. Ya, kalau bisa dilihat ya, kalau dari saya. Sebenarnya kan tidak mau benar-benar bersatu, tidak ingin menyatukannya secara, karena kan kalau kita mikir, kenapa sih kita mesti menikah secara legal? Karena ada kekuatan hukum. Pernikahan kita juga dilindungi oleh negara, di mana juga mencegah terlalu mudah terjadi perceraian, betul? Dengan ada ikatan hukum itu, kita mesti memproses. Saat proses ada waktu untuk memikirkan. Mungkin tidak bisa langsung mengatakan cerai, tapi kan harus dipertimbangkan, kembalikan. Nah, hal begini tuh yang membuat saya berpikir, kok bisa ada konsep kata-kata menikah siri? Sedangkan sekarang di era globalisasi pun jika misalnya kita mengatakan, oh menikah siri untuk menghindari adanya pertengkaran harta gono gini ya. Tapi kan sekarang sudah ada solusinya, prenup, perjanjian sebelum pernikahan. Jadi tetap bisa didaftarkan secara legal, bisa. Nah, ini kan sepertinya solusi yang cukup modern dan baik di masa sekarang, juga legal di mata hukum, dan juga baik untuk kehidupan kita, jadi ada menjaga stabilitas istilahnya ada polisi dalam rumah tangganya. Nah, ini gimana nih ya ini? Boleh tolong dijelaskan? Nikah siri itu benar. Nah, tapi kan kebenaran di dalam Islam itu ada kebenaran mutlak, ada kebenaran relatif, ada kebenaran kualitas, ada minim kualitas. Nah, kan begitu. Siap. Kebenaran kualitas di dalam menikah itu tetap diumumkan. Rahasiakan pertunangan, Rasulullah bersabda. Tapi umumkan pernikahan. Mengumumkan pernikahan itu berarti secara tidak langsung ya di atas negara itu. Kemudian kita tahu bahwa Nabi Musa itu adalah membuat surat nikah loh, nak. Membuat surat cerai. Iya. Kan itu di juga Bible, untuk betul. Di Bible enggak sih? Ada dijelaskan ya di Bible? Ya, sampai Yesus ngomong, Yesus sebenarnya siapa nama waktu itu kan membantah, kenapa kami tidak boleh bercerai? Bukan kamu membuat surat cerai? Kan begitu. Kemudian Yesus bantah begitu. Iya, karena kamu mokong. Nah, di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis ajaran-ajaran itu, demikian juga dipersulit. Menikah dipermudah, tapi pencerian dipersulit. Untuk itu saya setuju dengan jenengan, dengan sampean, bahwa kelegalan diperlukan untuk mempersulit. Iya, itu karena memang kita tidak bersedia untuk diceraikan. Oleh karena itu kita berikan ikatan yang lebih kuat. Kalau hanya ikatan janji, misalnya saya terima menikah atau misalnya akad menikah, itu kan itu hanya janji setangan ya. Dan hati manusia kan gampang berubah-ubah, setiap detik berubah-ubah. Itu kenapa kita butuh kekuatan yang mengikat itu loh. Pengikatnya supaya jangan sampai amit-amit perceraian itu adalah solusi paling terakhir di antara yang terakhir jika memang tidak ada jalan yang baik lagi kan. Nah, itu betul, kan? Iya. Jadi menikah di negara ini harus dilibatkan di dalam sebuah ikatan perjanjian yang lebih yang sakral. Betul, iya. Sakral. Itu pun di era Rasulullah harus diumumkan, diketahui. Kemudian di era Nabi Musa ada surat, dan surat. Memang harus ada surat kan ya. Memang seperti itu ya, pernikahan dimudahkan, perceraian disulitkan ya. Iya, kan kita juga harus tunduk kepada nilai-nilai kemanusiaan. Betul. Hablum minan nas. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Duribat alaihimud dhillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin minallah." Di mana saja kalian akan ditimpa kehinaan, kecuali kalian berpegang teguh kepada habelahnya Allah. Wa hablum minan nas, dan habelahnya manusia. Jadi aturan-aturan secara konsepsional negara ini harus kita patuhi. Karena itu aturan itu bernilai hablum minan nas. Menjunjung tinggi, Allah perintahkan kita itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Benar. Jadi saya tidak menyalahkan nikah siri, karena dia mungkin punya alasan-alasan tertentu. Kalau menyalahkan, tetapi kualitas kebenarannya jauh lebih benar kualitas yang bersurat gitu. Iya, betul. Dan juga nikah siri itu kan sebenarnya masih berarti dari penjelasannya karena kualitasnya kurang ya. Iya. Karena kualitasnya kurang juga ikatannya kurang. Nah, betul gitu. Ya. Kemudian anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Betul. Kalau dulu saya bilang
saya bilang mungkin sama istri saya bilang, aku tak dapat hidup tanpamu. Tapi kita susah ya, dunia ini kan kita akan dipisahkan oleh dua hal dari pengertian saya ya. Dari dulu saya pas kecil saya pegang. Kita akan dikhianati atau kita akan ditinggalkan. Halnya dua hal ini pasti mutlak akan terjadi. Bahkan dalam pasangan kita kan antara dari niat dia sendiri akan meninggalkan kita atau akan dipanggil oleh Allah. Jadi dia tidak bisa mempertahankan sesuatu selamanya. Itu kenapa kita cuma memperpanjang ya. Kita berusaha untuk dalam proses ini kita pernikahan ya. Dan pernikahan dia tuh berusaha untuk mempertahankan, memperpanjang selama dan sekuat mungkin. Begitu ya? Iya harus itu, nah apa namanya?